Oke, Titi. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Sebenarnya mungkin dimulai dari pengalaman saya dulu ya Pak ya. Hmm, Jadi kan saya itu lulus di tahun 2019, itu kebetulan langsung kerja part-time seperti itu. Jadi ada hmm, eh, apa namanya lanjutan dari pas masih kuliah itu bisa lanjut kerja part-time di situ. hmm, Nah, tapi sayangnya selama kerja part-time itu saya tidak mempersiapkan diri saya untuk misalnya mencari lowongan pekerjaan, kemudian juga mempersiapkan misalnya CV dan sebagainya. Nah, akhirnya di tahun 2019 akhir itu selesai kerja part-time itu saya istilahnya kewalahan gitu. Karena hmm, mungkin ilmu yang saya miliki itu masih sedikit gitu. hmm. Pengetahuan tentang bagaimana cara menulis CV yang baik, kemudian cara mencari kerja yang istilahnya sesuai mungkin ingin yang sesuai dengan bidang saya, kayak itu juga masih bingung gitu. Dan eh, sampai di tahun 2020 awal tuh apa ya istilahnya sambil belajar terus sambil juga mencoba lamar di sana sini tuh banyak yang gagal gitu Pak. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan saya sebenarnya itu apa sih yang harus dipersiapkan bagi seorang mungkin fresh graduate gitu yang baru lulus yang mungkin masih minim tentang pengetahuan dunia kerja gitu untuk mencari pekerjaan itu sendiri gitu sih Pak. Oke, Itu mungkin yang jadi pertanyaan saya. menarik ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang fresh graduate pada saat ya baru keluar dari kandang gitu ya, yang kebiasa hidup di kebun Ya. binatang tiba-tiba dilepas di hutan gitu kan ibaratnya. Nah, aku jawab dulu ya. Tidak semua kampus, jarang sekali ada kampus yang ngajarin gitu. Cara bikin CV, cara nyari loker dan lain-lain gitu. Cara main LinkedIn gitu. Ada beberapa kampus, sedikit sekali ada kampus yang melakukan itu. Sangat sedikit. Nah, gara-gara itu, ya akhirnya kita dituntut cari tahu sendiri sebenarnya seorang lulusan baru tuh harus ngapain gitu. Terus ngelamar kerjanya tuh harus gimana. Nah, jelas ya, yang harus dilakuin dulu nomor satu adalah definisikan yang kamu mau. Itu nomor satu banget itu. Definisikan dulu yang kamu mau secara detail gitu. Maksudnya secara detail tuh kayak gimana? Mungkin aku pakai ilustrasi aja ya, walaupun beberapa kali di Zoom udah aku jelasin, tapi tetap aku akan ulang terus ini. Tahap nomor satu yang harus dilakukan oleh seorang fresh graduate adalah mendefinisikan yang kamu mau. Ya, mendefinisikan yang kamu mau itu, kamu tuh harus tanya sama dirimu sendiri. Kamu tuh pengen kerja atau kuliah, kamu pengen kerja sesuai jurusan atau enggak, kamu pengen kerja di kotamu sekarang atau di mana aja, kamu pengen kerjanya tuh remote atau enggak, kamu pengen gaji berapa, kamu pengen gaji apa kerja yang jam kerjanya normal atau shifting, pengen tahan ijazah enggak, pengen yang ada ikatan dinas enggak, pengen yang kerjanya itu fleksibel gitu enggak, pengen kerjanya yang apalagi misalkan gitu ada penalti enggak gitu, definisikan aja, bikin panah-panah keluar ini, aku pengen itu, aku pengen itu harus jauh ke depan, jauh ke atas gitu ya. Jadi nggak ada batasannya. Pertama tuh bayangin apapun tanpa ngebatasin, batasnya cuma imajinasi kamu sendiri gitu. Definisikan dulu tuh gitu, kamu harus menemukan ini. Nah, tahap-tahap yang kamu mau ini, outputnya adalah kamu harus bikin list role atau jabatan-jabatan yang kamu pengen. Kamu tuh pengen jadi apa gitu. Jangan buru-buru langsung aku pengen jadi ini. Coba berangkat dari ini dulu. Sebenarnya tuh kamu pengen gimana sih? Oh, aku pengen kerja penempatan manapun nggak masalah. Kerjanya mau kontrak atau mau langsung full time nggak masalah. Aku pengen kerjanya yang penting di hari kerja aja. Aku nggak mau yang shifting. Aku pengen pagi, sore, Senin, Jumat. Aku pengen yang mungkin lokasinya di provinsi sini, sini, sini. Aku pengen yang sesuai jurusan, oke. Nggak sesuai jurusan, oke. Nah, habis itu yang sesuai jurusan tuh aku pengen gaji yang sekitar ya seginilah gitu. Nah, berarti kalau yang sesuai jurusan aku pengen jadi ini. Kalau nggak sesuai jurusan aku pengen jadi ini gitu. Udah, Hmm. nggak ada yang namanya batasan. Tapi kan itu nanti gitu. Hmm. Definisi di sini adalah definisikan yang kamu mau tanpa dibatasi apapun sampai kamu punya list role yang kamu pengen. Oke? Tahap satu tuh ini dulu. Kalau kamu udah melewati tahap satu ini, tahap selanjutnya adalah gitu.
Ya, tadi nomor satu kan kamu udah definisikan yang kamu pengen, gitu kan? Yang kamu pengen itu kan ada list apa, 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 gitu kan? Nah, yang tahap nomor dua adalah yang perusahaan pengen. Coba cari tahu. Ini kan tadi kan ini di sini ada role yang kamu pengen nih. Coba Hmm. ambil satu gitu. Misalkan sebagai misalkan ini role E gitu. Kamu pengen jadi A gitu kan. Tadi kan ini kan kamu bikin tuh. Aku pengen yang begini, 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 pengen yang begini gitu ya. Udah kamu definisikan. Iya. Akhirnya muncullah role E ini. Nah, sekarang bikin ini kan yang kamu pengen. Sekarang bikin lawannya, yaitu yang perusahaan pengen. Yang panah ke dalam. Kalau tadi yang kamu pengen itu panah keluar, tuntutanmu ke industri, tuntutanmu ke pekerjaan gitu ya. Nah, sekarang kamu bikin lawannya. Ini kan kamu menuntut industri kayak gini. Kamu pengen yang kayak begini. Sekarang dibalik. Perusahaan tuh pengen kayak gimana? Sekarang role E ini misalkan. Role E katakanlah sebut aja gitu. Misalkan aku pengen jadi di sini tuh role E itu misalkan sekretaris gitu. Kenapa? Karena sekretaris itu jam kerjanya begini, kerjaannya begini, kantornya ada di sekitar daerah yang aku pengen kerja di daerah situ gitu. Jadi makanya akhirnya terbentuklah role E. Habis itu kamu riset untuk jadi sekretaris itu tuntutannya apa aja, kualifikasinya apa, tugas dan tanggung jawabnya apa, ada kompetensi khusus nggak yang harus dimiliki, ada background-background tertentu nggak yang harus dimiliki, apa aja itu, harus punya ilmu apa, harus menguasai hardware apa, software apa, kira-kira kerjaannya gimana, buat apa, definisikan gitu, definisikan tuntutan industri untuk orang yang pengen jadi sekretaris ini. Hmm. Kamu pengen jadi sekretaris begini, ya industri pengen jadi gini gitu. Nah, nanti dengan bandingin dua hal itu, kamu akan menemukan tiga fenomena. Ya, tiga fenomena. Fenomena yang pertama adalah ini. Jadi, kamu nanti akan menemukan panah yang saling adu gitu, saling nabrak, which is cocok sebenarnya. Ini lock and key misalkan. Yang kamu pengen relevan dan sesuai yang industri pengen. Aku pengen kerja yang jadi sekretaris. Kenapa? Misalkan ini tuntutan keluarmu ini misalkan kamu sekarang di mana di Jogja ya? Iya. Lokasinya di Jogja atau Jawa Tengah gitu. Nah, itu kan yang kamu pengen. Nah, tapi memang untuk jadi sekretaris ini memang ada loker ya untuk jadi sekretaris di Jogja dan Jawa Tengah kayak gitu. Memang ada Hmm. perusahaan yang butuh itu. Aku pernah lihat lokernya, which is itu nyambung sebenarnya. Oke, kan ini baru satu aspek nih gitu. Misalkan panah keluarnya, aku pengen yang kerja tuh di jam kerja normal Senin sampai Jumat aja. Aku nggak mau sampai Sabtu, aku nggak mau shifting. Memang ada kok kantor yang jadi sekretaris memang kayak gitu gitu. Jadi match aja gitu. Oke. Aku pengen kerja minimum gaji sekian. Oh memang kok untuk jadi sekretaris ini memang gajinya tuh rentangnya tuh itu masuk kok gitu. Jadi match gitu ya. Nanti kamu juga akan melihat fenomena yang kedua. Misalkan fenomena yang kedua tuh ini. Hmm. Ada panah keluar, nggak ada pasangannya panah masuknya. Artinya yang kamu cari, yang kamu inginkan, kayaknya di industri itu nggak bisa memenuhi gitu. Aku pengen yang jadi sekretaris, kenapa? Karena aku pengennya begini. Tapi ternyata jadi sekretaris itu nggak ada yang kayak gitu ya. Harus begini ya. Nah, kayak gitu. Ini nanti kamu akan menemukan tuh untuk beberapa role pekerjaan yang kayak gitu. Nah, kalau kamu menemukan yang nomor satu tadi kan ya udah oke. Kalau kamu nemu hal yang nomor dua, kemungkinan dua hal. Pertama, mungkin ada pasangannya, tapi kamu belum nemu. Sehingga kamu cari di tempat lain, tanya sama orang yang memang udah bekerja sebagai itu gitu. Untuk memastikan sebenarnya tuh ini beneran nggak ada pasangannya atau ada tapi belum ketemu aja. Kayak gitu. Jadi nanya sama yang lebih tahu. Atau yang nomor dua, barangkali yang kamu pengen, barangkali panah birunya yang keluar itu nggak realistis buat industri gitu. Aku pengen yang apa misalkan, jadi sekretaris gaji langsung 10 juta, area Jawa Tengah dan Yogyakarta gitu.
Misal, anggap aja itu nggak realistis sih. Nggak ada tuh perusahaan yang kayak gitu di Jateng DIY gitu. Gitu. Orang UMP sama UMK-nya aja berapa, misalkan gitu. Oke? Contoh kayak gitu. Jadi cari aja dulu. Nanti kamu mungkin akan menemukan kayak begini. Terus habis itu ada juga fenomena nomor 3. Ya, kalau ada nomor 2 itu berarti tetap ada nomor 3. Misalkan kayak begini nih. Ada panah masuk, tapi nggak ada panah keluarnya. Perusahaan nuntut kamu sesuatu, tapi nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab tuh mungkin satu, kamu nggak pernah. Dua, nggak bisa. Tiga, nggak tahu. Atau mungkin kamu pernah bisa tahu, tapi kamu nggak mau. Gitu. Aku nggak mau kok ngelamar kerja di luar jurusanku. Dia nuntutannya bisa gini. Aku pernah kuliah jurusan itu relevan. Aku pernah belajar ini, tapi aku nggak mau kerja yang itu. Ah, gitu. Karena sesuatu gitu. Aku pernah itu, aku pernah ini. Atau misalkan perusahaan nuntut kamu fasih berbahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Wah, aku nggak bisa tuh dua-duanya. Nah, misal gitu. Perusahaan nuntut kamu bisa lembur dadakan gitu. Ah, kamu nggak bisa. Perusahaan nuntut kamu tahan ijazah, misal. Aku nggak mau gitu. Aku perusahaan pengen yang sesuai dengan bidang kamu. Ah, aku nyari kerja di luar jurusanku kok. Nah, kayak gitu. Jadi ada panah masuk, tapi nggak bisa kamu jawab. Karena nggak tahu, nggak pernah, nggak bisa, atau nggak mau. Gitu. Nah, kalau udah ada yang kayak begini, ya, yang harus kamu lakukan apa? Kalau memang panah ke dalam nggak bisa dijawab itu gara-gara belum pernah gitu, belum tahu karena mungkin baru denger gitu, maka kamu harus meluangkan waktu ya untuk belajar itu, riset soal itu dulu. Karena kadang tuh kita nggak mau karena kita belum tahu kan, nanti kalau udah tahu ternyata menyenangkan gitu. Atau kita nggak mau karena denger cerita jeleknya. Ntar kalau hubungannya dapat duit aja seneng, misal kayak gitu, ya kan? Jadi cari tahu dulu. Tapi kalau ini emang kamu udah kayak nggak mau kayak gitu, maka langsung role ini coret dari list nomor 1 gitu. Karena ada suatu keharusan, apalagi yang sifatnya tuh wajib ya, skill relevan, apalagi yang panah ke dalam, yang kamu nggak bisa, nggak mau, nggak pernah gitu, nggak mau kamu upayakan, itu adalah core skill yang relevan yang emang dibutuhkan untuk itu, tapi kamu nggak mau menggunakan itu, berarti langsung role ini coret dari nomor 1 tadi yang kamu pengen. Tapi kalau memang ini masih bisa diupayakan, cari waktu untuk belajar, entah belajar sendiri atau belajar sama orang atau pakai kedua cara itu untuk mengupayakan gitu. Karena asumsinya apa? Asumsinya adalah ya, kondisi idealnya tuh apa sih? Kondisi ideal, kalau ini ideal banget itu ya, kamu tuh punya definisi panah-panah keluar gitu. Tapi pada saat panah keluar itu langsung semuanya tuh kepasang sama panah merah gitu loh. Paham nggak? Jadi semua tuh kalau bisa match gitu kan idealnya gitu, ya kan? Nah, ini sekarang aku ngomongin ideal versi kamu sebagai individu dulu, belum versi kamu sebagai pelamar. Oke, ini dulu aja, yang penting kamu definisikan yang buat kamu dulu. Oke, paham ya? Ya. Outputnya di sini adalah apa? Output dari tahap kedua ini yang harus kamu temukan adalah mana yang kamu sudah, mana mana yang kamu sudah bisa dan mau. Jangan mau deh, mahir gitu, mahir aja. Mana yang kamu bisa dan mahir, mana yang kamu bisa tapi belum mahir, mana yang kamu belum bisa, belum mahir, gitu kan gitu. Kalau yang kamu bisa dan mahir dan relevan, bisa cocok kayak gitu, bagus. Kalau udah bisa tapi belum lancar, karena aku belajar itu cuma 1 semester, cuma teorinya doang, nggak praktek dan lain-lain karena apapun itu, maka kamu harus luangin waktu untuk ngasah itu gitu. Tapi kalau belum bisa, belum mahir karena baru denger, padahal kamu pengen kerja jadi itu, ya luangin waktu untuk riset. Belajar teorinya, praktek sendiri, ikut bootcamp, ikut seminar, terserah gitu. Oke? Output nomor 2 tuh itu. Paham ya? Nanti, kalau kamu udah punya output nomor 2, yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah, aku tulis lagi di sini. Tadi yang kamu pengen. Yang nomor 2, yang perusahaan pengen. Outputnya adalah tadi ya.
masangkan ya ini ya, inilah. Ini versus ini tuh gimana gitu. Oke. Nah, poin yang nomor 3 yang kamu lakukan adalah time management gitu. Time management itu apa? Kamu tuh punya waktu 24 jam, ya kan? Waktu 24 jam kamu itu sejauh ini buat tidur tuh berapa jam? Ini misalkan jam tidur kamu gitu. Terus habis tidur kamu sibuk ngapain sih? Misalkan beres-beres rumah. Kamu tuh berapa jam misalkan beres-beres rumah. Terus misalkan kamu sekarang ada apa? Wah, aku ada side job. Side job apa? Terus kamu punya waktu apa? Me time kamu, oke, me time kamu berapa jam gitu. Gitu. Oh, aku harus beres-beres apa namanya bantu-bantu orang tua misalkan, nah, terserah berapa gitu. Gunanya apa sih bikin kayak gini? Kita pengen tahu kamu itu punya waktu kosong itu sebenarnya tiap hari itu berapa gitu. Kamu tuh punya waktu kosong potensial tiap harinya untuk ngelakuin hal produktif itu berapa? Tanpa mengganggu jadwalmu lain yang udah ada. Waktu ini nggak harus gabung ngumpul gini. Mungkin sejam di pagi, setengah jam di siang, setengah jam di sore, sejam di malam, nggak apa-apa, terserah. Pokoknya cari tahu ini sebenarnya 24 jam tuh waktu kosongmu ini berapa. Oke? Kamu harus temukan irisan ini. Tahap pertamanya ini. Oke? Kalau kamu udah menemukan tahap keduanya, kan kamu kan tadi punya irisan tuh yang bentuknya begini nih. Gitu. Maka silahkan irisan ini gitu ya. Kamu bagi jadi dua. Gitu. Oke. Dipotong ini irisan ini. Gitu. Waktu kosong kamu silahkan bagi dua, terserah. Mau 50-50, 60-40, atau sebaliknya 30-70, 70-30, terserah. Yang penting setelah dibagi dua, satu porsi kamu gunakan untuk lamar kerja, satu porsi kamu gunakan untuk pengembangan diri dan branding. Gitu. Jangan sampai seharian kerjaan kamu cuma webinar terus, belajar terus, nggak pernah lamar kerja. Jangan sampai pagi seharian cuma ngelamar kerja terus gak pernah belajar hal yang baru. Kenapa? Itu jawab nomor 2 tadi. Ada sesuatu yang mungkin kamu belum bisa, belum pernah, baru dengar. Padahal dibutuhkan untuk posisi yang ingin kamu lamar. Mungkin kamu udah bisa, tapi belum lancar. Butuh dilatih. Ada cara latihannya. Literasinya gampang cari di internet. Cuma butuh ngeluangin waktu. Itu. Oh, aku sehari ternyata waktuku 4 jam. Aku mau 2 jam lamar kerja, 2 jam belajar, silahkan. Gitu. Pokoknya tentukan. Output dari poin nomor 3 adalah ini. Waktumu ideal kosong gitu. Waktu potensialmu sehari itu berapa jam? Oke. Kemudian berapa yang mau kamu pakai untuk lamar kerja, berapa yang kamu pakai untuk pengembangan diri. Itu output dari tahap nomor 3 ini. Paham ya? Oke. Kalau kamu udah sampai di tahap nomor 3 ini, yang harus dilakukan sekarang adalah tadi ya, satu, dua, tiga. Yang kamu pengen, yang perusahaan pengen. Ini time management. Yang nomor 4 adalah eksekusi. Ya, ting 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 ting. Ini sumbu hari. Oke. Tadi kan kamu udah definisikan nih lingkaran waktu produktif potensial kamu itu berapa yang tadi? Merah misalkan lamar kerja, ini sama dengan lamar kerja misalkan. Oke. Terus habis itu biru misalkan adalah pengembangan diri dan branding. Kan gitu. Oke. Maka yang harus kamu lakukan adalah coba rutin tiap hari, minimal seminggu atau 10 hari gitu. Lakuin aja. Mulai hari ini kamu udah bisa nentuin nomor 3, besok langsung eksekusi nomor 4. Rutin aja gitu. Bikin rutinitas itu. Jangan keganggu pokoknya. Bikin tuh warna-warna merah nih. Cari ini warna-warna merah. Tiap hari kamu lakuin. Kamu alokasi berapa? 2 jam ya udah. Seminggu deh. 10 hari boleh nggak? Boleh gitu. Terus yang warna-warna biru berapa tuh? Kayak gitu. Oke? Gitu. Ini kamu lakuin secara rutin. Nanti ya outputnya adalah nanti kamu punya tabel gitu.
Ini kan, kamu punya tabel jadwal gitu. Ini kegiatan. Kegiatan garis miring hari. Ini kegiatannya tadi, ini kegiatan merah, ini lamar kerja, ini pengembangan diri atau branding gitu. Ya kan? Nah, nanti kamu ibaratnya lamar kerja gitu. Di hari pertama, berapa lamaran yang bisa kamu kirim? Katakanlah 50, ini 100. Ini hari berikutnya ini 70, ini 20, ini 30, ini 60 gitu. Berapa lamaran yang bisa kamu kirim setiap harinya? Oke, 70 gitu. Jadi setiap ngirimkan lamaran tuh direkap. Nanti kamu punya rekapnya ya nggak kayak gini rekapnya. Kamu bener-bener bikin spreadsheet gitu ya. Kamu punya Excel misalkan atau mungkin Excel di Excel aja. Hari apa kamu ngelamar sebagai apa, di perusahaan apa, via apa. Kalau perlu nanti di sampingnya tuh link URL lokernya. Biar kamu tahu misalkan ada URL-nya itu. Rekap itu jadi metadata kamu gitu. Nanti jadi raw data sebelum diolah gitu. Tapi at least kamu jadi tahu gitu. Tiap harinya tuh sebenarnya fluktuasinya tuh gimana sih gitu. Ini juga sama. Kamu target pengembangan diri apa? Misalkan tadi ya, pengembangan diri mungkin ini kamu udah definisikan. Pengembangan diri ini aku akan terdiri dari aktif di sosmed sama belajar bahasa Inggris gitu. Aktif di sosmed itu apa? Misalkan sosmednya kamu daftar ini. Aku pengen brandingnya tuh di LinkedIn sama di Instagram gitu. Ya udah nanti checklist itu di sini. LinkedIn udah. Sorry, salah warna. LinkedIn udah di sini. Eh, oke, LinkedIn udah, Instagram udah, belajar bahasa Inggris udah. Ini udah, mungkin ada yang belum. Ini udah, belum. Ini udah, belum. Ya manusiawi kan belum. Belum, udah, belum gitu-gitu. Terus gitu. Nanti kamu akan ada total tuh. Seminggu itu realistisnya tuh kamu bisa belajar ini berapa, bikin postingan di LinkedIn berapa banyak, connect di LinkedIn gimana nanti. Itulah branding di LinkedIn itu gitu. Lengkapi profil, bikin postingan, aktif di postingan orang ya kayak gitu. Instagram pun juga sama gitu. Apa yang kamu lakukan di feed, apa yang kamu lakukan di Reels, apa yang kamu lakukan di story kayak gitu. Itu misalkan itu buat branding. Branding itu paling gampang tuh exposure kamu. Exposure paling gampang di sosmed sekarang gitu. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Oke? Di tahap nomor 4 ini outputnya adalah kayak begini aja. Total, kamu harus tahu secara total seminggu atau dalam kurun waktu tertentu pada saat kamu melakukan pengukuran, berapa banyak loker yang udah dilamar, berapa jam belajar kamu udah alokasikan untuk belajar A, B, C, D, berapa jam dalam kurun waktu ini yang kamu lakukan ya untuk melakukan belajar itu atau branding itu kayak gitu. Oke? Ini adalah tahap nomor 4 gitu. Kenapa kok harus ada alokasi waktu kayak begini gitu? Biar kamu nggak terjebak sama yang namanya ilusi waktu. Nanti aku jelasin apa itu ilusi waktu. Oke, kita belajar yang gampang-gampang dulu. Jadi di sini tadi ya tahap 1, 2, 3, 4 gitu. Tadi yang kamu pengen, yang perusahaan pengen, time management. Habis itu kamu eksekusinya. Eksekusi nomor 5 adalah evaluasi. Itu. Sekarang kita ada di tahap evaluasi. Evaluasi itu gini. Terserah mau caranya gimana. Misalkan ya, aku akan berfokus evaluasi dari yang misalkan lamar kerja gitu ya. Ada beberapa versi yang bisa kamu lakukan. Misalkan dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 minggu, misalkan evaluasinya gini. Dalam waktu 1 minggu, aku udah ngirim katakanlah 200 lamaran kerja. Ini dulu, ini dikunci dulu nih, ya. Ini informasi umumnya, globalnya, faktanya tuh ini. Seminggu aku udah 200 lamaran kerja. 1 minggu ini yang aku gunakan itu perharinya adalah katakanlah untuk lamar kerja itu perharinya 3 jam. Berarti 1 minggu yang terdiri dari 21 jam itu, karena kamu kan sejam sehari cuma 3 jam gitu, aku udah bisa ngelamar kerja 200. Oke?
Nah, evaluasinya mungkin model yang nomor satu, misalkan. Dari 200 lamaran kerja, 100 bilang ditolak, tidak sesuai. Oke. 20 bilang lanjut ke tahap selanjutnya. Gitu. Lanjut tuh gimana ya biar kelihatan optimis gitu. Lanjut, checklist. Nah, kayak gitu. Oke. 20 lanjut ke tahap selanjutnya. Set. 80 nggak ada respon. Bilang ditolak enggak, bilang lanjut enggak gitu. Ya kan? Kalau kamu udah kayak gini nanti bikin action plan. Ini yang ditolak mau kamu apain? Yang lanjut ke tahap selanjutnya kamu mau apain? Ini yang nggak ada respon mau kamu apain? Misal nggak ada respon, ya udah nggak apa-apa aku tunggu dulu deh. Kan baru 1 minggu gitu, gitu kan. Toh barangkali nanti masih nunggu dulu seminggu lagi. Oke, aku pantau lagi, aku kasih notes tuh. Oh, coba aku approach deh ke rekruternya deh. Cari rekruternya satu-satu di LinkedIn, coba aku connect, coba nanti aku tanya gimana kemarin gitu. Barangkali beliau-beliaunya mau butuh aku arahin untuk review CV-ku, review LinkedIn-ku gitu. Misal, oh yang 20 lanjut ke tahap selanjutnya, kamu mau ngelakuin apa? Aku akan belajar. 20 tuh ada yang tahap selanjutnya tuh psikotes, ada yang dikasih tahu paginya psikotes, siangnya interview. Berarti aku akan coba gitu, perkuatkan lagi itu gitu. Itu yang nggak lanjut ke tahap selanjutnya tuh kenapa? Itu gara-gara kebanyakan aku ngelamarnya via apa? Gara-gara apa? Dia sesuai dengan bidang atau enggak? Penempatannya mana? Dan lain-lain. Cari tahu. Apa yang harus aku lakukan ya? Coba aku baca ulang kualifikasinya. Apa ada yang kurang? Atau waktu ngirim dokumennya salah? Atau profilku gimana-gimana kayak gitu. Atau ada kualifikasi minimum-minimum pengalaman tapi aku tabrak-tabrak aja gitu misalkan dan lain-lain. Pokoknya evaluasi dulu aja. Ini versi pertama ya. Oke. Jadi kamu cukup berfokus lanjut enggak sama enggak diapa-apain gitu. Oke. Ini dulu aja. Ya. Bisa nanti ada versi nomor 2. Nah, ting aku zoom out ya. Versi nomor 2 itu sedikit dimodifikasi gitu. 1 minggu aku 200 lamaran. Oke. Dari 200 lamaran gitu, itu katakanlah 100 aku kirim via email. 50 aku kirim langsung dari websitenya gitu. 50 aku kirim lewat LinkedIn. Oke, kayak gitu. Nah, yang lewat email ditolak ada sekian. Lewat website ditolak sekian, lewat LinkedIn ditolak sekian. Masing-masing yang lanjut sekian, sekian, sekian. Yang nggak ada kabar gitu, sekian, sekian, sekian. Paham nggak? Jadi Ya. warna-warna ini sama. Jadi di awal tuh kamu langsung pecah begini. Boleh nggak? Boleh. Analisisnya kan kayak begini boleh. Oke, gitu. Ada yang mau lebih rumit lagi bisa nggak? Ya bisa, gitu. Kalau kamu mau lebih rumit lagi bisa nggak? Bisa banget, gitu. Apa misalkan? Nah, yang nomor 3 sekarang. Mungkin. Ini terserah ya, ini opsional aja ya. Tergantung kreativitasmu. Seminggu Ya. aku 200 lamaran. Dari 200 lamaran, 100 100 direspon. 100 tidak direspon. Misal, dari 100 yang direspon, gitu, 80 responnya ditolak. Contoh. Terus habis itu, misalkan, ini hijau ya, berarti ini kayak 10 lanjut ke tahap selanjutnya, gitu. Terus yang 10 lamaran diunduh.
profil diintip, kayak gitu-gitu. Profil dikunjungi, gitu-gitu. Nanti kalau kamu lihat platform-platform bisa kayak gitu tuh. Ditanya-tanya di chat recruiter gitu. Cuma nanya, 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 ngintip-ngintip, unduh-unduh dokumen gitu. Ke view, visit-visit LinkedIn gitu-gitu. Itu kan bentuk respon gitu. Oke. Terus ini yang 100 lagi tidak direspon. Nah, ini tidak direspon tuh mau kamu apain? Berarti kan ini otomatis kuning kan ini kan. Gitu. Tidak direspon ini otomatis ini warnanya kuning. Apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Nah, ini coba lagi di sini juga 80 direspon. Oh, dari 80 direspon ini gimana? Ternyata yang 50 via yang 80 kali ini via Jobstreet, 50 kali via Jobstreet misalkan. Gitu. Terus yang 30 via LinkedIn. Oh, 50 versi Jobstreet aku ditolak gitu. Kalau aku ditolak jangan buru-buru sedih. Kalau kamu ditolak di Jobstreet, ditolak tuh artinya kamu langsung kayak tidak sesuai gitu ya. Artinya lamaran kamu itu dalam tanda kutip sempat nongol di mukanya rekruter, sempat nongol di layarnya rekruter, paham nggak? Sempat diproses sama beliau. Karena kalau lewat Jobstreet kamu nggak diproses biasanya kayak position close gitu, close by system gitu. Tapi kalau nggak lama setelah lamar kayak kamu nggak sesuai, berarti kan udah nongol, udah dibaca dan belum sesuai, paham kan? Kayak gitu. Kalau udah sempet nongol di muka rekruter, artinya sistem ATS friendly-nya tuh berjalan, gitu. Sistem rekomendasi perankingannya tuh udah jalan. Dan di antara sekian pelamar, kamu termasuk pelamar dengan kualifikasi yang mendekati seperti yang mereka cari. Karena dokumen kamu itu diproses di awal, sempat nongol di awal, mudah ditemukan. Ya, jadi dokumenmu, barangmu itu udah diterima. Tapi begitu boxnya aku buka, yang aku cari nggak ada di dalam. Makanya ini gini. Itu nanti kita akan terupdate tuh. ETS Friendly aja nggak cukup. ETS itu mempermudah dibaca sistem. Kalau sistem udah baca, gampang dibaca, tapi yang pengen dibaca itu nggak ada kan sama aja kan, disingkirin juga kan, gitu. Oke, gitu. Jadi itu nanti kamu akhirnya akan berkreativitas. Oh, apa ya? Kata kunci apa yang nggak aku masukin? Kualifikasi apa yang aku nggak ada? Nanti kamu akan lebih dalam dan tajam ke arah sana. Kenapa? Karena suka nggak suka, kamu adalah orang yang akan dibandingkan dengan kandidat lain, gitu. Nah, semua hal ini yang silahkan kamu lakukan secara terus-menerus, biar kamu tidak terjebak sama ilusi waktu. Yang tadi aku bilang ilusi waktu itu contohnya gini. Misalkan, agar bisa naik sepeda, kamu butuh waktu belajar selama 10 jam. Oke? Nah, di sini ada aku dan ada kamu. Aku belajar sepeda itu 1 jam per hari. Oke? Kamu belajar sepeda 2 jam per hari. Oke? Maka aku butuh waktu berapa? Aku butuh waktu sekitar 10 hari biar aku bisa naik sepeda. Bener ya? Kamu butuh waktu berapa berarti? Cuma 5 hari, lima ya kan? hari. 5 hari gitu. Biar bisa naik sepeda. Tapi kan apa artinya di sini? Padahal kita sama-sama cuma butuh 10 jam. Jadi di sini tuh 10 jam per 10 hari, ini 10 jam per 5 hari doang. Inilah ilusi waktu. Kalau pergerakan kamu nggak padat, ya pergerakanmu nggak jelas, kamu udah ngerasa udah ngelakuin segalanya. Padahal lambat. Intensitasnya lambat, jumlahnya lambat, keteraturannya juga lambat gitu. Tapi nanti akhirnya tetap dapat kok kerja betul. Ini walaupun kamu sehari cuma setengah jam, nanti 20 hari pasti jadi 10 jam. Akhirnya bisa naik sepeda gitu. Cuman ini loh, hanya karena ini gitu. Nah, sekarang kita anggap aja 10 jam ini tuh kayak waktu yang nggak bisa diubah. Waktu dalam tanda kutip takdir. Kamu butuh berjuang dulu biar dapetin yang kamu peroleh. Nah, di sini ini tuh ada waktu nasib nih loh. Ini waktu nasib. Kita yang menentukan sendiri mau mengalokasikan berapa jam per hari. Gitu. Hasilnya ya sama. Nanti kita hasilnya akan tetap sama-sama dapat 10
jam. 10 jam. Tapi kan harinya beda gitu. Jadi ini biar kita tidak menyalahkan takdir untuk domain nasib. Jangan gampang menyalahkan, kok udah ngerjain kerja susah, kok dapat ini susah, ini susah. Padahal gara-gara alokasimu yang salah. Alokasi pikiran, alokasi hati, alokasi mood, alokasi waktu, kayak gitu. Inilah logika dari relativitas gitu ya, atau ilusi waktu. Cukup jelas ya di sini ya. Ya,